Halo bro, selamat dimanapun kalian berada. Selamat berlibur di akhir pekan ya. Yang lagi lembur saya doakan biar tambah tebel tuh rekeningnya. Dan yang masih belum dapat kerjaan saya doakan juga biar dapat kerjaan. Dan juga yang belum dapat jodoh juga jangan lupa berdoa dan ikhtiar ya. Pokoknya doa yang terbaik buat kalian semua. Oke, kali ini kita akan bahas film lagi. Tapi sebelumnya ayo bro, dukung channel ini biar tambah ramai dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Juga ya karena sedikit dukungan dari kalian semua sangat berarti juga buat channel ini untuk berkembang. Dan film kali ini berjudul Cold Pursuit tahun 2019 nih, yang menceritakan tentang seorang petugas bajak salju yang awalnya sangat sopan dan mencintai pekerjaannya. Namun karena kejadian insiden anaknya yang menjadi salah target oleh bos mafia narkoba, ia pun seketika berubah menjadi seorang yang tak takut mati demi membalaskan atas kematian anaknya itu. Ibaratkan ranting yang kehilangan daunnya, dirinya menjadi sangat terpukul atas kehilangan anaknya. Dan kini ia berubah untuk membuat nasi buruk kepada para mafia tersebut. Oke bro, kita langsung aja ke alur filmnya. Sugeng Medang ngetaken. Di awal cerita kita akan diperlihatkan bagaimana kehidupan seorang pembajak salju yang nampak normal dan sangat pekerja keras. Karena di usianya yang tak muda lagi, ia hanya ingin menjadi sosok ayah yang sangat menjaga keluarganya. Dan ia bernama Chokman. Dirinya lah yang akan menjadi seorang yang sosok sangat berbahaya dalam misi pembalasan di film kali ini. Dan ia juga memiliki seorang istri yang setia dalam menemani kondisi apapun Chokman. Ia bernama Grace. Di film dirinya menjadi sosok yang sangat tenang dan juga penyayang untuk keluarganya. Sampai nantinya ia akan merasa terpukul atas kehilangan anak laki-lakinya semata wayangnya bernama Kel. Semuanya nampak normal-normal saja setiap harinya, layaknya keluarga kecil yang sangat harmonis. Bahkan ia menjadi sosok ibu rumah tangga yang sangat loyal. Terbukti dari caranya dia menyiapkan mulai dari keperluan suami dan anak laki-lakinya itu. Dan berikutnya karena Chokman ini merupakan pekerja sosial yang sangat bekerja keras, akhirnya dia mendapatkan predikat atas keteladanannya. Ia di dalam mengurus jalanan yang tertutup oleh salju tebal, dan juga sekaligus membuktikan jika ia bukanlah orang yang memiliki background yang suka dengan kekerasan. Namun ternyata di sisi lain, Kill yang selepas bekerja sebagai kru bandara harus menerima nasib buruk di mana ia tiba-tiba disandra oleh seseorang yang tak lain itu adalah Diego, yakni anak dari sang mafia narkoboy yang bernama Viking. Lalu ia diculik dan disuntik narkoba dengan dosis yang terlalu banyak sehingga ia membuat overdosis yang membuat Kelly menjadi mulai hilang kesadarannya. Lalu selanjutnya kita akan diperkenalkan oleh sang bos mafia narkoba muda yang bernama Viking. Ia menjalani bisnis ini karena meneruskan usaha dari sang ayahnya yang dulunya juga seorang mafia besar yang cukup disegani. Dan Diego tadi adalah anak pertamanya. Juga ia memiliki anak yang masih kecil bernama Ray. Kembali lagi ke Diego yang telah berhasil membuat Kill meninggal karena telah menyuntikkan narkoba hingga overdosis. Namun kematiannya dibuat seolah-olah Kill seorang pemakai. Kemudian Chokman dan istrinya yang merasa ada yang janggal atas ketidakpulangan dari Kyle. Mereka pun langsung menuju ke lokasi di mana dikabarkannya jika ada yang meninggal karena overdosis oleh obat terlarang. Sesampainya Chokman di sana, ia hanya bisa merenungi atas kepulangan anaknya semata wayangnya itu, yang membuat perasaannya sebagai seorang ayah hancur seketika. Ia tak yakin jika anaknya seorang pemakai, dan dari sinilah awal mula seorang Chokman yang sopan dan tenang menjadi seorang yang paling berbahaya dalam urusan pembalasan atas kematian anaknya. Lalu saat Chokman merasa hilang arah, ia ditemui oleh Dante, yakni sahabat Kale yang telah lari dari kejaran tim Viking karena menolak untuk bekerja sama lagi dalam urusan pengedaran narkoba. Dan dari sinilah ia menceritakan jika kematian anaknya itu bukan karena memakai obat terlarang, melainkan ia dipaksa oleh Diego, anak dari sang bos Viking, yang membuat Chokman seketika marah besar. Lalu, apa alasannya Kel menjadi korban salah sasaran?
Ya, karena alasannya ia mengira jika ia bekerja sama dengan Dante yang telah melarikan diri untuk bekerja sebagai penyelundup narkoba. Dan atas dasar itu, Cokman pun bersumpah untuk membasmi mafia narkoba ini, meskipun sendirian, dan ia berubah menjadi sangat berbahaya, di mana satu persatu para pelaku narkoba itu ia habisi dengan sangat sadis. Ia tak pandang bulu dengan siapa pelakunya, termasuk si Diego ini, meskipun ia tahu jika ini risikonya sangat berbahaya karena telah berurusan dengan keluarga Viking. Dan karena ia sudah sangat kecewa atas kehilangan anaknya yang sangat disayanginya itu. Lalu sebelumnya ia di rumah, Cokman sangat bisa melihat istrinya yang masih merasa sangat kehilangan atas meninggalnya anak sematawayangnya itu. Dan di sisi lain si Viking yang belum tahu atas beritanya anaknya sang Diego yang sudah dihabisi terlebih dahulu oleh si Cokman ini. Iya, karena Cokman melakukannya dengan sangat terstruktur agar tak diketahui oleh siapapun termasuk istrinya Cokman sendiri. Kemudian Cokman kembali menyusun strategi untuk mulai satu persatu menghabisi anak buah Viking tanpa ada rasa ampun sama sekali. Tapi hal ini akan berimbas pada kesalahpahaman yang lebih besar lagi. Kenapa begitu? Karena ia tak tahu target siapa saja yang ia incar. Karena di sini ada dua kubu mafia narkoboy besar juga, selain dari kubu Viking. Maka dari itu, hal ini akan memicu perang antar mafia pula. Entah kenapa Cokman ini bisa berbuat sejauh itu, padahal dirinya tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun. Namun ia mampu melawan mafia dengan sendirian. Maka dari itu orang yang terlihat tenang bukan berarti ia tak mampu melawan, melainkan banyak kepedihan yang ia kubur dalam-dalam, supaya ia tak membalasnya. Lanjut lagi ke Viking, di mana kini ia sangat geram setelah tahu jika Diego anaknya telah dihabisi oleh seseorang yang ia tak tahu siapa pelakunya. Namun, nampak jika Viking ini adalah orang yang sangat agresif, termasuk ke keluarganya sendiri. Namun syukur sifat itu tidak menurun ke anak bungsunya, karena ia lebih seperti kakeknya, yang tenang meskipun kakeknya seorang mafia juga. Lalu dari sini muncullah kesalahpahaman baru. Jadi, jika Viking mengira semua ini dilakukan oleh kubu lain, yakni dari White Bull, yakni mafia narkoba juga, namun dia dulu saingan dari ayahnya Viking. Padahal hilangnya orang-orang dari para mafia ini bukanlah lain karena perbuatan yang dilakukan oleh Cokman, yang sangat terlihat jika ia melakukan semuanya sangat rapi meski tanpa alat canggih sekalipun. Jadi semua ini didasari atas kesalahpahaman yang mengira jika White Bull lah yang melakukan perbuatan ini. Kemudian setelah mengamankan mayat yang ia bunuh, Cokman pun mendatangi rumah kabin kayu yang ia rencanakan untuk markas dirinya untuk melakukan strategi berikutnya. Dan setelah itu ia menghampiri kediaman Brock, yakni saudara dari Cokman. Namun ia memiliki background mafia juga. Namun bedanya, ia bukan komplotan melainkan penyedia saja. Dan dia juga bekerja sama dengan Viking. Lalu maksud kedatangan dari Cokman adalah untuk mencari tahu siapa sebenarnya Viking dan White Bull. Itu karena Cokman tahu jika Brock pasti mengetahui orang-orang itu. Namun ia hanya sebatas memberitahu background mereka saja untuk diketahui oleh si Cokman. Kemudian di sini suasana di geng Viking makin memanas dan mengira jika semua perbuatan ini murni dari campur tangan dari kubu White Bull. Namun tergolong keputusan ini terlalu terburu-buru yang dilakukan oleh Viking untuk mengira jika ini perbuatan dari White Bull. Karena sudah lama kubu White Bull tidak pernah mengganggu bisnis dari Viking setelah semenjak ayahnya Viking telah meninggal. Kemudian hal yang dilakukan oleh Viking adalah melakukan intimidasi ke kubu White Bull dengan menyandera anaknya White Bulls itu sendiri untuk menjadi sebuah peringatan keras agar tak bermain-main dengan geng Viking. Lalu dengan sangat beraninya Viking sampai menghabisi anak dari White Bull karena menganggap menghilangkan nyawa harus dibayar dengan nyawa pula. Dan hal ini dilihat langsung oleh White Bull atas intimidasi yang dilakukan oleh tim Viking. Dan mulailah terjadi pertumpahan darah di mana
dari masing-masing kubu saling menyerang. Lalu hal ini sontak membuat Chokman mencuri kesempatan, karena Viking sudah salah sangka jika anaknya telah dibunuh oleh White Bull. Kemudian malamnya, Chokman mendatangi kembali rumah Brook untuk menanyakan apa kelemahan dari Viking agar dia mampu ia bunuh. Dan Brook pun memberikan saran ke Chokman agar ia sewa saja pembunuh bayaran, tanpa perlu ia ribet untuk menyusun sebuah rencana. Kemudian saat Chokman membersihkan salju jalanan, ia tak sengaja melihat wajah White Bull. Dan tanpa White Bull sadari, jika perselisihan dari dua kubu ini berawal dari dia. Kemudian cara yang disarankan Brook pun dilakukan oleh Chokman. Ia coba yakni menyewa pembunuh bayaran, namun ia minta dengan bayaran 2 kali lipat. Kemudian selanjutnya setelah pembunuh bayaran itu mendapatkan bayarannya, ia langsung pergi ke markas Viking. Namun dikiranya ia langsung membunuhnya. Ia di sana malah mengkhianati Chokman. Di sana malah dirinya meminta bayaran ke Viking untuk balik membunuh yang menyuruhnya dia, yakni si Chokman. Namun dia tidak sampai bilang siapa yang telah membayarnya untuk menghabisi dirinya. Namun karena Viking tak butuh negosiasi, dia pun akhirnya dihabisi oleh geng Viking itu sendiri. Dan tak butuh waktu lama bagi Viking untuk menghabisi orang, apalagi hanya sekelas preman jalanan seperti itu. Dan akhirnya usaha Chokman pun sia-sia untuk membunuh si Viking, padahal dirinya sendiri bisa. Namun karena ia kurang yakin, makanya dia coba cara itu terlebih dahulu. Lalu Brock pun diajak bersama Viking, tapi dia tidak tahu jika dirinya akan dihabisi oleh si Viking karena dia anggap telah berkhianat dengannya. Lalu kita beralih ke markas dari White Bull yang terdapat banyak sekali barang-barang obat-obatan terlarang yang siap diedarkan. Namun anehnya tadi disergap oleh sheriff di sana. Alasannya adalah mereka selalu membayar pajak di negaranya dan juga ia sangat disegani karena jaringannya yang sangat luas. Kemudian White Bull menyuruh anak buahnya untuk menyimpan tubuh mayat dari anaknya. Tapi entah alasannya untuk apa. Dari sisi lain, Viking tidak tahu jika White Bull sedang melakukan sebuah rencana untuk menyingkirkannya. Kemudian Chokman yang sedang bersiap-siap untuk mengamati pergerakan dari si Viking, yang mana saat Viking sedang ada perayaan pesta ulang tahun anaknya, ia didatangi oleh tim White Bull yang sengaja ia utus untuk menghentikan pertempuran darah ini. Namun Viking menolaknya dan langsung menghabisi orang itu. Jadi bisa disimpulkan jika Viking ini memiliki watak yang sangat angkuh, berbeda dengan ayahnya yang selalu bijak namun terstruktur. Dan sekarang yang terbunuh adalah Dante yang dibunuh oleh anggota dari tim Viking karena dianggap bersekongkol dengan tim White Bull. Kemudian sebaliknya, sebagai gantinya dari tim Viking membawa bagian tubuh dari anggota tim White Bull sendiri yang dikirim dengan tujuan sengaja agar memancing emosi dari White Bull. Namun karena ini sebagai sebuah bentuk ejekan, White Bull pun tak terima dan menghabisi tim Viking yang membawa kado itu. Dan pertempuran darah ini masih berlanjut, yang padahal hal ini sedang dimanfaatkan oleh Chokman untuk menghabisi Viking. Namun dengan memanfaatkan amarah dari White Bull, dan kini yang diculik oleh Chokman adalah Ray, anak bungsu dari Viking, yang sontak membuat Viking menjadi emosi. Dari kedua kubu sekarang sudah saling serang hingga saling bunuh, namun secara perlahan dalam penyerangannya. Sedangkan di tengah sibuknya dua kubu tersebut yang masih saling serang, Chokman pun mengajak Ray untuk ikut bersamanya di rumah kayu yang menjadi tempat markas Chokman. Di sini sebenarnya Chokman bukan bermaksud untuk menculik anaknya Viking, hanya saja untuk memancing emosi dari Viking agar mengira jika White Bull lah yang melakukan itu. Kemudian Chokman pun mengajak untuk menelpon Viking untuk menemui dirinya di gubuk markas itu untuk menyerahkan anaknya. Dan ia mengira itu orang suruhan dari White Bull. Dan sebaliknya pun tim White Bull pun diundang untuk ke lokasi tersebut dan mengira jika undangan itu adalah dari suruhan tim Viking. Sejenak saat Chokman bertemu dengan polisi, ia ditanyai mengenai siapa anak itu. Dan Chokman hanya menjawab jika dia hanya keponakannya saja.
sehingga tidak menaruh kecurigaan kepada tim kepolisian. Namun saat anak buahnya Viking menemukan bukti jika Ray berada di gubuk itu, ia pun langsung melangsungkan pengejaran kepada Chokman. Namun Chokman telah mengatur strategi itu, dan saat Viking dan timnya sudah terpancing dengan rencananya, Chokman pun ia berlangsung siap untuk menyerang tim Viking. Namun di luar dugaan Chokman, jika ia mengira tempat persembunyiannya itu aman dan hampir saja berhasil, ia malah diketahui oleh anak buahnya dari tim Viking dan langsung diserahkan kepada Viking. Namun saat Chokman akan dibawa oleh Viking, di saat yang tepat dari tim White Bull pun melihat tim Viking dari kejauhan, dan langsung saja terjadi baku tembak satu sama lain tanpa bisa terelakkan lagi. Dari sini Chokman berlagak seperti orang sipil biasa agar ia tak dicurigai oleh White Bull, dan saat Viking sudah terkepung lalu ia pun dengan mudahnya dihabisi oleh White Bull. Dan dapat dipastikan jika rencana Chokman untuk menghabisi Viking pun berhasil. Kemudian setelah pertempuran itu telah berakhir dan pembalasan dari Chokman telah berhasil, ia pun pergi untuk kembali lagi menjalani kehidupan seperti biasanya, menjadi seorang pembajak salju. Lalu saat White Bull menyergap dan mengira Chokman adalah anak buah dari Viking, namun Chokman bersikap tenang sehingga membuat White Bull tidak menaruh kecurigaan kepadanya jika dialah salah satu faktor terjadinya perang geng mafia ini. Film pun tamat, ending yang cool sekali. Oke, gimana nih bro untuk pendapat kalian tentang film kali ini? Dan jika masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya, saya ucapkan mohon maaf ya bro, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dari rangkuman film kali ini, hal yang dapat kita ambil adalah jangan sesekali kamu mencampuri urusan seseorang, padahal kamu tidak tahu apa urusan yang sedang dia alami, atau bahkan menghakimi, karena itu sama saja engkau membunuh mentalnya secara perlahan. Dan yang terjadi jika ada kesalahpahaman akan ada yang dirugikan dari salah satu pihak, bahkan orang lain pula. Jika kalian tertarik untuk melihat film rangkuman lainnya, kalian bisa lihat di beranda channel ini ya bro. Dan jika kalian berkenan juga bisa bantu subscribe biar channel ini makin berkembang. Meski dalam berkembangnya masih banyak kesalahan yang perlu diperbaiki. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian sudah nonton film ini. Saya doakan kalian sukses selalu dan saya pamit undur diri buat ngopi lur. Sugeng tindak.